everyone, first of all let me introduce myself. My name is Noviana Karahayu with student ID 244-146 from class 24B, Management and Study Program Management. Today I would like to present a topic about leadership before. This topic is very important because leadership before plays a significant role in influencing team performance, motivation, and overall organization success. In this presentation, I will explain the definition of leadership before its main definition, dividend leadership style, and also its impact with an organization. So without further ado, let's begin the presentation. Yang pertama yaitu ada pengertian leadership before. Leadership behavior adalah pola tindakan nyata yang dilakukan oleh pimpinan dalam mengarahkan, membimbing, dan memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku ini mencerminkan bagaimana pemimpin berinteraksi dengan tim serta bagaimana ia menyelesaikan masalahnya. Perilaku kepemimpinan tidak hanya dilihat dari jabatan, tetapi dari tindakan sehari-hari seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan kemampuan memotivasi orang lain. Selanjutnya yaitu ada pentingnya leadership behavior. Perilaku kepemimpinan sangat penting karena dapat mempengaruhi suasana kerja, semangat kerja, dan produktivitas organisasi. Pemimpin yang memiliki perilaku positif akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung perkembangan anggota tim. Sebaliknya, perilaku kepemimpinan yang buruk dapat menyebabkan konflik, rendahnya motivasi, dan menurunnya kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada dimensi leadership before. Terdapat dua dimensi utama dalam leadership before, yaitu satu text oriented before, yaitu berorientasi tugas, yaitu pemimpin fokus pada penyelesaian pekerjaan, target, dan efisiensi kerja. Selanjutnya yang kedua yaitu relation oriented before, yaitu berorientasi hubungan. Pemimpin lebih memperhatikan hubungan sosial, komunikasi, dan kesejahteraan anggota tim. Kedua dimensi ini harus seimbang agar organisasi berjalan dengan optimal. Selanjutnya yaitu ada text-oriented behavior. Perilaku berorientasi tugas adalah perilaku pimpinan yang fokus pada pencapaian target dan hasil kerja. Pemimpin dengan gaya ini biasanya menetapkan tujuan yang jelas, memberikan instruksi yang terstruktur, serta mengawasi kinerja tim secara ketat. Kelebihannya adalah pekerjaan menjadi lebih terarah dan efisien, namun jika terlalu dominan dapat membuat anggota tim merasa tertekan. Selanjutnya yaitu relationship oriented behavior. Perilaku berorientasi hubungan adalah perilaku pemimpin yang mengutamakan hubungan interpersonal dengan anggota tim. Pimpinan berusaha membangun komunikasi yang baik, memberikan dukungan emosional, dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Kelebihannya adalah yaitu meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Tetapi jika berlebihan dapat mengurangi fokus terhadap target. Gaya leadership behavior. Beberapa gaya perilaku kepemimpinan yang umum yaitu ada 3. Yang pertama authoritative atau otoriter. Pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan tim. Yang kedua ada demokratif, yaitu demokratis. Pimpinan melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu ada laissez-faire. Pimpinan memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim.
Setiap gaya memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung situasi organisasi. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi leadership behavior, yaitu perilaku kepemimpinan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu ada kepribadian pemimpin, pengalaman dan pendidikan, budaya organisasi, situasi dan kondisi kerja, dan yang terakhir karakteristik anggota tim. Faktor-faktor ini menentukan bagaimana seorang pemimpin bertindak dalam berbagai situasi. Dampak leadership behavior. Leadership behavior yang baik dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kepuasan kerja anggota tim. Selain itu, dapat menciptakan komunikasi yang efektif dan kerjasama yang solid. Sebaliknya, perilaku kepemimpinan yang buruk dapat menyebabkan konflik, stres kerja, serta menurunnya produktivitas dan kepercayaan dalam organisasi. Kesimpulannya yaitu leadership behavior merupakan aspek penting dalam keberhasilan organisasi karena berpengaruh langsung terhadap kinerja dan hubungannya kerja. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyeimbangkan antara orientasi, tugas, dan hubungan. Dengan memahami dan menerapkan perilaku kepemimpinan yang tepat, organisasi dapat mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Alright, that brings me to the end of my presentation. In conclusion, leadership behavior is not only about giving introduction of a specific target, but also about how a leader communication, motivates, and build good relationship with their team members. A good leader is someone who can balance between task-oriented and relationship-oriented behavior. I hope this presentation can help you better understand the importance of leadership behavior in an organization. Thank you very much your attention. If you have any question, I will be happy to answer them.